Keadaan semakin rumit dan mulai tak terkendali. Kini bukan hanya para monster yang menjadi ancaman bagi Boyd dan para penduduknya, tapi juga mimpi yang bisa mencelakai mereka yang sedang tidur. Seperti yang terjadi pada Paula, Meryl, dan Julie. Ya, clue tentang jangkrik ini memang sudah dinampakkan dalam episode sebelumnya. Teori bahwa mereka sedang berada di ruang simulasi semakin menguat. Lihatlah jika Boyd dan penduduk lainnya selangkah lebih maju, selalu ada perkara yang terjadi. Badai besar tiba-tiba datang saat Jim dan orang-orang koloni berhasil membangun tower dan sekarang jangkrik-jangkrik muncul setelah sebelumnya Boyd berhasil membunuh salah satu makhluk. Bagaimana nasib Tabitha dan lainnya? Akankah Julie dan Meryl menjadi korban berikutnya? Dan benarkah kota tersebut menjadikan ketakutan dari orang-orang yang sudah mati sebagai manifestasi untuk menyengsarakan mereka? Seperti yang dikatakan Sarah bahwa Nathan takut pada suara jangkrik dan kini ribuan jangkrik menyerang kota. Mari kita cari tahu sama-sama. Anak nongkrong ketika Reggie mengatakan jika Paula istrinya mati dalam tidurnya dan membuat badannya terkoyak-koyak. Paula sempat mengatakan mereka menyentuh, mereka merusak, mereka menghancurkan. Tak ada seorang pun yang selamat. Kalimat ini sama seperti yang didengar Kenny. Boyd cepat menyimpulkan bahwa mimpi dapat membunuh mereka dan ia meminta pada Kenny agar tak ada seorang pun yang tertidur malam ini. Mimpi yang mencelakai sudah pernah dialami Boyd, Kenny, dan LJ. It's not safe for anyone to go to sleep tonight. Okay? Namun hal mengerikan terjadi pada Meryl. Ia melihat ratusan jangkrik hinggap di badannya, mulai masuk ke dalam mulutnya dan membuat wanita itu tersedak. Namun Christy tak melihat apapun. Apakah ini efek obat-obatan yang dipakai Meryl? Tapi bagaimana dengan Julie? Julie ketakutan, ia juga sama seperti Meryl, berusaha mengusir ratusan jangkrik yang ada di tubuhnya. Namun Tabitha dan yang lain tak melihat apapun di tubuh Julie. Hal yang serupa juga terjadi pada Randall ketika ia berhasil kabur dari Pan. Ratusan bahkan ribuan jangkrik menyerbunya, masuk ke dalam tubuh Randall melalui mulut dan telinga. Akankah mereka bernasib sama seperti Paula? Sarah mengatakan pada Kenny jika Nathan saudaranya dulu takut sekali dengan suara jangkrik. Nathan merasa jika suara jangkrik mungkin berasal dari monster. Sarah mulai berpendapat jika kota tersebut mungkin menjadikan rasa takut dari orang-orang yang telah meninggal di sana seperti Nathan menjadi nyata dan digunakan untuk meneror para penduduk seperti yang terjadi sekarang. Dan ingatlah, Paula yang mati akibat mimpinya ini adalah orang yang mendiami bekas rumah Sarah dan Nathan. Dan Sarah pernah mencoba mengambil ornamen Natal milik Nathan yang ada di sana, namun diusir oleh Paula dan suaminya Reggie. Menurut Sarah, ornamen tersebut mungkin bisa membantu mereka keluar dari sana, namun sayangnya telah dihancurkan oleh Kenny. Apakah mungkin yang dikatakan Sarah ini benar? Mungkin saja ada banyak hal yang Sarah ketahui namun belum sepenuhnya ia beberkan. Bahkan Sarah meminta izin pada Boyd untuk kembali menjelajahi hutan. Dan ada kemungkinan ini berhubungan dengan mercusuar yang ia lihat bersama Boyd. Tabitha juga berpikir bahwa anak-anak menyeramkan yang ia lihat selama ini mungkin saja meminta pertolongannya untuk dibebaskan dari menara mercusuar. Seperti yang dikatakan Victor bahwa ibunya pergi ke sana untuk menyelamatkan anak-anak. Ketika Elgin tahu bahwa Fatima hamil, ia mulai teringat dengan mimpinya yang kabur. Sepertinya kehamilan Fatima adalah sesuatu yang penting dan salah satu puzzle yang bisa menjadi jawaban untuk memulangkan mereka dari tempat ini. Dan kehamilan Fatima bisa saja berhubungan dengan anak-anak yang terjebak dalam mercusuar. Bisa saja kelahiran seorang bayi di tempat ini akan menjadi kunci untuk mereka keluar. Dalam banyak kepercayaan di dunia, kelahiran bayi diartikan sebagai berkah dan dimulainya kehidupan baru baik bagi bayi itu sendiri, orang tuanya, dan orang-orang di sekitar bayi. Namun akankah semuanya bisa segampang ini?
Mengingat peluru empedu yang dipakai Boyd untuk menembak monster tak terlihat manjur untuk membunuh mereka. Atau bisa saja reaksinya masih belum tampak. Karena saat Boyd mengoleskan darahnya di leher monster, monster juga tak langsung mati. Ya, semoga saja peluru empedu ini berhasil. Dan kembali lagi dengan kehamilan Fatima. Saat bercerita pada Donna, ia mengatakan kalau sebelumnya ia sudah divonis tak akan bisa hamil. Namun mengejutkannya setelah mengalami pemeriksaan, Fatima positif hamil. Mungkinkah ini permainan para pengawas? Apakah nantinya setelah Fatima melahirkan, mereka harus menyerahkan bayinya sebagai syarat untuk keluar dari sana? Anak nongkrong, apakah kalian sependapat dengan Mimin?